Sekretaris Bidang yang juga Wakil Presiden Gema Keadilan, Denny Priyatno. Lagi di bawah. Oh ada, Masya Allah. Halangan. Wakil Presiden kita dan juga Dewan Pembina di Jawa Barat juga, Insya Allah. Kemudian Ketua DPW Gema Keadilan, Kang Andi Rusmana, luar biasa. DPP belum mengadakan rakornas, ini sudah rakorwil. Luar biasa ya. Aplaus untuk Gema Keadilan Jawa Barat. Kemudian pun dengan pengurus Gema Keadilan Jawa Barat hadir juga di sini Ketua DPD Gema Keadilan DPD PKS Sukabumi, Saat Sadikin, Kabupaten Sukabumi, juga Dewan Pembina di Gema Keadilan Kabupaten Sukabumi. Kemudian tadi ada beberapa alat kita, Kang siapa tadi? Kang Siap, Kang Anjak, Kang Lukman. Dan mudah-mudahan kedepannya semakin banyak, baik legislatif dan juga eksekutif dari Gema Keadilan. Dulu salawasna, Gema Keadilan. Nah, saya tambahin, PKS 2024 menang. PKS 2024 menang. Gema Keadilan. PKS 2024 menang. Allahu Akbar. Merdeka. Merupakan dan juga nih semua yang hadir, utusan dari 27 kota kabupaten se-Jawa Barat, para pemuda pejuang keadilan, petarung kebenaran, yang alhamdulillah hadir kumpul di sini. Kalau pemuda sudah kumpul, insya Allah Jawa Barat oyade ya, insya Allah. Merupakan sebuah kebahagiaan di sore hari ini Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita, dan mudah-mudahan pertemuan ini juga menjadi pertemuan yang kita ingat-ingat, kita sebut-sebut manakala bernostalgia di surga Firdausnya. Karena nanti pekerjaan ahli surga itu selain menikmati fasilitas juga bernostalgia. Maka kita berpartai aktif di Gema Keadilan, hadir dalam acara-acara itu untuk memperbanyak tema pembicaraan nanti. Sebenarnya tugas dirinya itu memperbanyak bahan pembicaraan nostalgia sebenarnya. Makanya saya ingat dulu guru saya menyampaikan hudur wal musyarakah, hadir dan partisipasi. Karena kehadiran itu jadi indikator. Dan dengan hadir partisipasi kita jadi ada bahan untuk nanti nostalgia. Kalau jarang hadir makin dikit, apalagi justru hadirnya di tempat-tempat maksiat. Nanti kumpulnya di neraka. Di neraka bukan nostalgia kebaikan yang terjadi, silih salahkeun. Bahkan ada yang meminta supaya diberikan azab yang fine 2 kali lipat bagi pemimpin-pemimpin kemaksiatan. Insya Allah kita sejak awal berpartai di Gema Keadilan sebagai bagian dari ibadah, sehingga nanti pas ketemu di surga insya Allah ingat gak ketika kita di kumpul rakorwil di Bumi Mandiri, ingat gak ketika kita bareng-bareng pasang bendera, ketika kita kampanye di sini, ketika kita mabit PPS, kita upah dan lain sebagainya, itu akan menjadi bahan pembicaraan nostalgia. Sayang banget kalau jarang hadir. Makanya yang kehadiran perlu dicek juga. Sebagaimana Nabi Sulaiman juga ngecek kan. Ini hadir sudah 27 lokal. Pangandaran hadir. Ini saya yang paling jauh nih. Pangandaran, Cirebon utaranya hadir. Bandung, oh masih tidak. Malu. Depok, Bekasi, oh masih pada di jalan. Mudah-mudahan nanti hadirnya ada alasan seperti Hudhud. Kalau enggak di eksekusi ya. Kalau ketua DPW-nya kayak Nabi Sulaiman, ke Hudhud. Tapi kalau alasannya jelas, diapresiasi insya Allah. Insya Allah kita semuanya, kalaupun ada keterlambatan dan sebagainya, uzurnya uzur syar'i sehingga dibenarkan dan tetap dapat pahala, karena biasanya karena ada inisiatif seperti Hudhud.
Dan kemudian dampaknya satu negara menjadi closing semuanya. Ikhwan sekalian, dulu selawasna ada beberapa hal yang saya sampaikan. Pertama, karena ini terkait dengan Rakorwil, ada yang terkait dengan arahan Gema Keadilannya. Kedua, merespon juga apa yang tadi disampaikan oleh Ketua DPW Gema Keadilan kita. Terkait dengan arahan, jelas kita Gema Keadilan adalah organisasi sayap partai. Bahkan sependek pengetahuan saya, kalau merujuk kepada panduan tentang organisasi sayap partai, yang keluar SK-nya baru Gema Keadilan. Kalau yang secara legal, karena disebut organisasi sayap partai, di panduan itu ada proses pengajuan oleh bidang, ada proses verifikasi oleh kesekjenan. Kemudian kalau sudah terchecklist semuanya, keluar SK dari Presiden. Nah, Gema Keadilan alhamdulillah sudah menjadi yang pertama. Meskipun kalau klaimnya sudah sejak lama, sejak berdiri klaim sebagai organisasi sayap partai, tapi di ADART partai baru ada tahun 2020 klausul terkait dengan organisasi sayap partai. Dan lebih tegas lagi di ADART kita berdasarkan Munas 2021 tahun kemarin. Itu terkait dengan organisasi sayap partai. Jadi jelas kita adalah supporter utama dari kemenangan Partai Keadilan Sejahtera. Allahu Akbar. Merdeka. Kemudian yang berikutnya, program-program pun orientasinya ke sana. Kalau merujuk ke hasil Munas, ada beberapa amanah Munas, ada beberapa poin yang perlu ditekankan di sini. Kalau bagi pusat, targetnya strukturisasi Gema Keadilan di 100% kota kabupaten se-Indonesia. Nah, kalau pusat turunnya 2 level, kalau DPW berarti targetnya 100% kecamatan. Kalau DPD 100% desa dan kelurahan. Dan ini nyambung dengan amanat Munas yang kedua. Rekrut 100 tokoh muda nasional, 50 tokoh muda wilayah, 20 tokoh muda daerah, 10 tokoh muda kecamatan, dan 1 simpul pemuda di tingkat desa. Dan tahu saya juga ini sejalan dengan RKT di partai di bidang kepemudaan ada terkait dengan simpul desa. Jadi nyambung. Eksekutornya bisa dengan Gema Keadilan. Pelibatan dan penokohan pemudi dengan pembentukan Gema Pertiwi. Alhamdulillah di sini sudah di Jawa Barat bahkan yang jadi inisiatornya menginspirasi se-Indonesia. Termasuk Gema Santri pertama kali di Jawa Barat. Ketua Gema Santri pertama itu Kiai Nono Hanafi yang bahkan menjadi penggerak utama 212 dari Ciamis, Lomas. Itu Gema Keadilan sebenarnya, keluarga besar Gema Keadilan. Sekarang kemarin dibentuk di Jawa Tengah Gema Santri, pelantikannya pakai kopiah semua, pakai sarung semua waktu itu. Saya hadir juga ke sana. Jadi Jawa Barat ini memang menginspirasi, Gema Pertiwinya, Gema Santrinya menginspirasi. Termasuk ini mungkin nanti kita perlu ngobrol juga dengan terutama yang ada kampus-kampus terkait dengan rekrutmen juga segmen pelajar dan mahasiswa. Masuk apakah perlu juga ada semacam SAPMA Gema Keadilannya, Satuan Pelajar Mahasiswanya, untuk memfasilitasi pelajar yang memang sudah 17 tahun ke atas yang mereka siap bergabung di Partai Keadilan Sejahtera, dan juga mahasiswanya. Karena ketika 2019 ketika ada beberapa orang yang keluar dari PKS, saya open rekrutmen waktu itu di Kota Bandung, banyak yang gabung ratusan, dan sebagiannya juga banyak juga dari kalangan mahasiswa yang gabung PKS. Jadi sebenarnya PKS juga diminati oleh pelajar dan mahasiswa. Nah, Gema Keadilan bisa buka keran itu dan bisa jadi segmen garapan dari Gema Keadilan juga. Kemudian Gema Pertiwi, kalau di pusat yang sedang dipersiapkan terkait dengan LBH Gema Keadilan, terutama ini teman-teman yang basicnya hukum, termasuk juga kita sedang membicarakan juga terkait dengan beasiswa untuk yang menjadi advokat, karena untuk
sekolahnya juga itu perlu biaya juga. Kemarin sudah ada komunikasi awal, mudah-mudahan ke depan ada beasiswa terutama untuk yang teman-teman jadi advokat. Jadi Gema Keadilan dan nanti jadi pengisi juga aktivis di LBH Gema Keadilan yang orang tahu bahwa ini bagian dari Partai Keadilan Sejahtera dan diinisiasi oleh Gema Keadilan. Kemudian pembentukan unit usaha kewirausahaan di setiap kabupaten kota. Ini terkait dengan entrepreneur. Plus dalam konteks 2024 mempersiapkan alat pimpinan daerah dari PKS dari kalangan pemuda di setiap dapil pada pemilu dan pilkada 2024. Prosesnya sekarang sedang berjalan, sebagian sudah keluar SK-nya. Tapi informasi dari DPP khususnya untuk yang 35 tahun ke bawah sampai menjelang didaftarkan ke KPU masih terbuka usulan dari Gema Keadilan terkait dengan kalau masih ada yang baru. Nah, dulu Salwasna terkait dengan tadi merespon yang disampaikan oleh Ketua DPW Gema Keadilan juga, Sukabumi menjadi percontohan terkait dengan supporting dari struktur terhadap Gema Keadilan. Dan tampaknya ada pemahaman yang kurang tepat selama ini menganggap Gema Keadilan harus mandiri. Setuju. Dan menariknya, saya juga ketika dibilang begitu, kok bisa? Ini kan sebenarnya kita melaksanakan kerja-kerja partai juga sebenarnya. Dan ketika baca di panduan, ada yang kurang tepat ketika hanya melihat di bab tentang keuangan bahwa pembiayaan, partai membantu pembiayaan dalam pembentukan awal. Padahal di pasal sebelumnya ada, dan ini tolong disampaikan juga ini oleh Kang Ridho nih ke kepemudaan. Ini saya bacakan poinnya biar clear. Kumaha teh kumaha ye? Kumaha teh? Seperti tadi misal terkait dengan pemuda simpul desa, itu kan program partai kan, yang kemudian sinergi juga dengan Gema Keadilan. Jadi hal yang terkait dengan pemenangan, terkait dengan penambahan anggota, ini sebenarnya program sinergi antara Gema Keadilan dengan partai. Di pasal 19 ini di panduannya ayat 2 khususnya, dalam pelaksanaan program A. Partai dapat mendistribusikan program kepada organisasi saya PKS, dan sebaliknya organisasi saya PKS dapat mengajukan usul program kepada partai. Dan kalau kita sinergi pembina kita di kepemudaan, program kita juga bisa masuk di bidang kepemudaan. Poin B-nya nih yang kadang dilupakan atau mungkin nggak baca. Pembiayaan pelaksanaan program yang menjadi lingkup hubungan dan kerjasama menjadi beban partai dan organisasi saya PKS yang bersangkutan dengan porsi sesuai kesepakatan bersama. Eta pisan. Clear, landasan konstitusionalnya ada dan silakan ditagih hak kita itu. Jadi insya Allah ke depan nggak ada alasan lagi selain kita juga koordinasi dengan berbagai pihak. Misalkan kemarin di Banu Asin, Gema Keadilannya melaksanakan pelatihan bengkel di salah satu SMK selama sekitar 4-5 hari diinapkan. Biayanya dari Bajnas. Gema Keadilan cari pesertanya, beres ikut pelatihan dikasih peralatannya, harganya dia sekitar 4 juta per orang. Setelah itu persyaratan itu buka bengkel di daerah masing-masing dan dievaluasi oleh Bajnas juga. Kali itu dalam batas Gema Keadilan di situ jadi struktur juga di tingkat kecamatan dan tingkat desa. Wah, luar biasa, pantesan. Jadi ada banyak yang bisa kita sinergi dengan lembaga charity, Bajnas dan sebagainya. Itu kan mereka juga butuh terkait dengan penyaluran. Kita bantu sinergi, simbiosis, mutualisme, dan kemudian manfaatnya juga untuk semuanya insya Allah. Jadi selain kita juga fundraising, partai juga jelas di sini, dan ini dokumen partai juga, panduan ini bahwa pembiayaan itu menjadi beban. Hanya program ya tinggal intinya ngobrol, ngobrol, komunikasi dengan partai karena partai adalah kiai bukan kita. Kupas buah manggis
Puas nggak puas, waktunya habis. Tidak salah ini. Buat dulu yang untuk kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.